Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruh siswa-siswi SMA Setia Budi Sumiliat, khususnya untuk kelas 10 IPS 1. Apa kabar? Di kesempatan kali ini, Bapak akan membahas di materi pembelajaran sejarah peminatan, yaitu materi tentang berpikir sejarah. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita bahas di slide selanjutnya, yaitu mengenai pembelajaran berpikir sejarah. Konsep berpikir sejarah. Nah, mempelajari sejarah seperti halnya mempelajari sesuatu yang terus berjalan dengan pijakan masa lampau, kemudian menarik garis ke masa sekarang dan ke masa yang akan datang. Dengan demikian, kita perlu mempelajari bagaimana cara berpikir sejarah dalam mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah tersebut. Nah, pada dasarnya, sejarah, basic dari konsep sejarah itu tidak pernah lepas dari yang namanya unsur waktu. Yang kedua, to be continue atau berkelanjutan dan berkesinambungan. Yang ketiga, yaitu adanya perubahan dalam sejarah. Dan yang keempat, kronologi. Mari kita bahas satu persatu, yaitu konsep dasar berpikir sejarah tersebut. Yang pertama yaitu dari unsur waktu. Mempelajari peristiwa bersejarah akan selalu terkait dengan waktu. Waktu merupakan sesuatu yang bergerak dari masa ke masa. Sebagaimana waktu yang terus bergerak, maka peristiwa sejarah terus ada dan terjadi, sehingga perjalanan sejarah tidak pernah akan berhenti atau stagnan, ya. Yang kedua yaitu to be continue atau berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah, maksudnya di sini yaitu mempelajari sejarah, kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang adalah suatu peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia sekarang merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia generasi sebelumnya dan generasi yang akan datang. Sebab demikianlah setiap peristiwa yang terjadi tidak berdiri sendiri dan tidak terpisah dari peristiwa-peristiwa lainnya. Sebaliknya, setiap peristiwa yang terjadi karena adanya peristiwa yang mendahului dan akan melahirkan peristiwa-peristiwa baru. Jadi selain menyangkut unsur waktu, sejarah juga saling berkesinambungan antara sesuatu yang terjadi pada masa lampau yang akan terjadi sekarang atau yang akan terjadi esok hari ataupun di masa yang akan datang. Yang ketiga, unsur sejarah tidak pernah lepas dari yang namanya perubahan. Artinya segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan waktu, dan selama itu pula terus terjadi perubahan-perubahan. Dari Heraklius pada Graham pada tahun 2008 mengatakan pantare, yang berarti tidak ada yang tidak berubah, semuanya mengalir. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Perkembangan kehidupan sejak adanya manusia sampai sekarang, mulai dari taraf kehidupan yang sederhana sampai pada kehidupan yang tarafnya sekarang sangat kompleks, ada perubahan yang berlangsung dengan lambat ataupun evolusi, ya. Ada pula perubahan yang berlangsung dengan cepat, yaitu revolusi. Jika perubahan mengarah kepada yang lebih baik disebut progresif, sedangkan perubahan yang mengarah kepada keadaan yang lebih buruk disebut regresif. Jadi perubahan itu memang tidak pernah yang namanya kita bisa mengatur apakah baik ataupun buruk, karena dua kemungkinan dalam sejarah juga seperti itu. Perubahan itu ada yang mengarah ke arahnya lebih baik ataupun arahnya buruk. Kalau yang lebih baik itu disebut progresif, berprogres, ya. Kita berprogres, sejarah itu mengalami progres. Kalau yang regresif yang lebih ke arah buruk itu disebut regresif. Nah, karena sejarah memang mengubah manusia ataupun tatanan yang ada di sekitarnya, karena sejarah selalu berkaitan bagaimana seseorang melihat masa lampau dan ingin memperbaikinya pada masa kini dan masa yang akan datang. Yang keempat itu sejarah memiliki unsur kronologi. Kronologi apa sih artinya? Sesuai dengan urutan waktu, ya. Jadi kronologi itu runtutan waktunya dalam sejarah itu jelas. Peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai dengan urutan waktu, sehingga peristiwa-peristiwa sejarah tidak terjadi secara
loncat-loncatan atau lompat-lompatan, tapi urutan waktunya atau bahkan berbalik urutan waktunya atau yang disebut dengan anakronis. Dalam sejarah kita harus memperhatikan urutan kejadian atau kronologi dari suatu peristiwa agar pemahaman yang lebih baik dalam mempelajari sejarah itu bisa lebih teratur ya. Pemahaman sejarah dengan anakronis atau tidak kronologis akan menimbulkan rancu nantinya, bahkan akan membuat pemahaman yang keliru tentang sejarah. Jadi tidak boleh sejarah itu kita rubah dalam artian bukan perubahan yang mengalir tadi ya, tapi yang dirubah secara memaksa ataupun perubahannya dibuat-buat, karena dalam sejarah itu rangkaian peristiwa setiap yang terjadi pada sejarah itu harus sesuai runtutan pada seperti apa sejarah tersebut dapat terjadi ataupun timbul, seperti itu ya. Nah, dalam konsep berpikir sejarah sendiri ada beberapa macam konsep. Yang pertama yaitu diakronis. Nah, menurut Kunto Wijoyo pada tahun 2004 menjelaskan dua kerangka berpikir ya. Kunto Wijoyo ini menjelaskan dua kerangka berpikir sejarah itu yang paling mendasar, yaitu dalam melakukan penelitian dan penulisan ilmu-ilmu sosial, yaitu cara berpikir sejarah ada dua, yaitu diakronik dan sinkronik. Sinkronik ini sama dengan kronologis ya, cara berpikirnya sinkronis. Nah, apa sih cara berpikir diakronis menurut Kunto Wijoyo sendiri? Kerangka berpikir diakronis atau kronologis memahami kehidupan sosial secara memanjang, berdimensi waktu, memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak, berproses dalam suatu hubungan kausalitas atau sebab akibat. Jadi secara diakronis ini konsep sejarah berpikir bahwa masyarakat itu akan terus bergerak ataupun berproses, tidak stagnan ya, betul seperti konsep awalnya tadi dalam waktu dan perubahan itu. Jadi konsep berpikir sejarah itu manusia itu dipandang tidak pernah akan mungkin stagnan sampai di situ, karena setiap sesuatu yang tumbuh itu akan terus menerus berprogres, akan terus bergerak dan juga memiliki hubungan sebab akibat antara dulu dan sekarang. Nah, selanjutnya cara berpikir, konsep berpikir yang kedua yaitu sinkronis. Nah, menurut beliau pada tahun 2004, kerangka berpikir sinkronis sendiri memahami kehidupan sosial secara luas ya, meluas dan berdimensi ruang. Kalau yang tadi berdimensi waktu, dan kalau yang sinkronis ini berdimensi ruang. Dengan memahami sebuah kehidupan sosial, diuraikan berbagai aspek-aspeknya seperti aspek geografi, ekonomi, sistem dan struktur sosial serta kepercayaan dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Juga diuraikan dari fungsi dan struktur bagian-bagian tersebut ya. Seperti itu kalau sinkronis lebih kepada bagaimana unsur ruang sejarah itu dikemukakan, seperti itu. Nah, apakah kalian tahu selanjutnya pendekatan multidimensional dalam ilmu sejarah? Tadi kita mempelajari tentang di konsep berpikir diakronis dan sinkronis, ada hal ataupun yang berkesinambungan dengan dimensi ya. Nah, pendekatan multidimensional dalam ilmu sejarah itu apa? Menurut Sartono Kartodirjo tahun 1992 itu ada dua macam, yaitu sejarah itu bersifat naratif dan juga sejarah bersifat non naratif. Apa itu sejarah bersifat naratif dan non naratif? Dengan pendekatan multidimensional ini, maka sejarah memperhatikan berbagai aspek kehidupan sosial yang turut mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan sejarah. Nah, sehubungan dengan pendekatan multidimensional ini, maka Sartono Kartodirjo membagi dua pendekatan, yaitu sejarah naratif. Sejarah naratif sendiri mengisahkan suatu rangkaian peristiwa telah terjadi pada suatu kurun waktu tertentu secara kronologis ya, sehingga teratur ya, sehingga tersusun dalam sebuah cerita. Pada umumnya sejarah naratif lebih banyak berkisah tentang aspek kehidupan politik pada masa lampau. Jadi seperti yang kalian pelajari di bahasa Indonesia, sejarah naratif itu kan bercerita ya, bercerita sesuai dengan urutan ceritanya seperti apa. Jadi sejarah itu memang dikemukakan dalam penelitian dan penulisannya salah satunya juga dengan cara yaitu sejarah secara naratif ataupun diceritakan. Ya, diceritakan seperti apa kronologis terjadinya sejarah tersebut. Yang kedua, sejarah non naratif. Nah,
Kalau non-naratif ini lebih berfokus pada masalah ataupun problem oriented namanya ya, dengan menggunakan konsep dan pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya untuk mengungkapkan berbagai aspek pada peristiwa sejarah tertentu pada masa lampau. Sejarah non-naratif ini lebih menelaah berbagai aspek yang terkait dengan suatu peristiwa sejarah tertentu pada masa lampau seperti aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Kalau yang naratif itu bercerita, non-naratif ini tidak bercerita tapi lebih kepada mengemukakan ya permasalahan apa yang terjadi pada sejarah tersebut. Yang diungkapkannya itu lebih kepada problem oriented yang tadi yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, biasanya aspek yang disampaikan ini lebih prefer kepada aspek sosial, budaya, dan ekonominya. Jadi bukan menceritakan runut kronologi awal dari awal sampai akhir, tetapi lebih kepada problem atau masalah-masalah apa yang terjadi sehingga membentuk sejarah tersebut yang kita kenal di masa sekarang. Seperti itu ya, pendekatan multidimensional dalam ilmu sejarah. Oke, Bapak rasa demikian penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Tugas kalian hanya merangkum materi apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Kalian boleh ulang kembali videonya, ataupun kalian bisa searching di internet, ataupun kalian bisa lihat di buku sejarah ya, Yudhistira. Bagi yang sudah mengambil buku, silahkan rangkum di portofolio. Kalian rangkum ini. Kenapa Bapak suruh rangkum tugasnya? Karena kita akan menghadapi penilaian akhir semester di akhir November nanti. Bapak mau kalian membaca rangkuman kalian sendiri, karena nanti soalnya tidak akan jauh melenceng dari apa yang telah Bapak sampaikan di materi-materi video pembelajaran sejarah peminatan. Nah, setelah kalian rangkum di kertas portofolio, kalian bisa kirim ke Classroom Coding yang telah tertera di sini ya, di FDG K45I besar itu, atau kalian bisa kirim ke email Bapak di rusihan1995@icloud.com, ataupun kalian bisa WhatsApp Bapak ya kalau misalkan ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan di 082178521446. Bapak rasa demikian. Selamat belajar di rumah. Fokus ke PAS ya, penilaian akhir semester sebentar lagi akan segera berlangsung. Semoga kita bisa segera tatap muka di awal tahun nanti di tahun 2021. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa belajar kembali tatap muka di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.